Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapsan Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membuat tugas video yaitu membaca buku pemrograman. Buku pemrograman bab 11. Database Persistence and ORM. Database Paradigma. SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari rows dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan satu byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema. Skema yang kaku, tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, apakah integer, varchar, ataupun date, dan aturan yang mengikatnya. Kelakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten, tetapi tidak di sisi lain, ia membuat perubahan struktur tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Database Paradigma, SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, Relational Design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data, mirip seperti nomor KTP, NIK bagi warga negara. Primary key menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan penggunaan UUID, Universally Identifier, atau QUID sebagai primary key, alih-alih auto-increment integer dalam kurung angka urut 1, 2, dan 3, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data ID enumeration attack dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database besar. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. Foreign key adalah kolom yang menyimpan nilai primary key dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya dalam tabel order, kita memiliki kolom user ID yang merujuk pada primary key di tabel user. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kamu mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di tabel user, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif, kecuali kamu mengaktifkan opsi Cascade Delete. Fitur integritas ini yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Achieved Properties, janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama mengenai uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transport bank, saldo Budi berkurang 1 juta. Tapi server mati mendadak sebelum saldo. Ini bertambah jadi 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah
bencana semacam ini. Database relasional mematuhi kumpulan properti yang disebut ACID, atomicity, consistency, isolation, dan durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut transaksi akan diproses dengan andal, tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity atau keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali, all or nothing. Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, misalnya karena mati lampu atau error validasi, maka langkah 1 sampai 8 dibatalkan, rollback, seolah-olah tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan data ke titik sebelumnya. Transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses commit jika ke-10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. ORM, Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kodifikasi dan cara database menyimpan data di kode JavaScript. Kita bekerja dengan objek kelas dan referensi memori di database. Kita bekerja dengan tabel baris dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut impedance mismatch. Dahulu developer harus menjembatani dengan menulis perintah SQL, entah raw SQL dalam bentuk string, seperti select from user where ID. Cuma dengan satu cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di kodifikasi. Indexing dan performance jalan tol data. Seiring bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database mencari data. Secara default tanpa instruksi khusus, database melakukan full table scan. Bayangkan kamu mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tidak urut abjad. Kamu terpaksa harus membaca setiap halaman di halaman pertama sampai terakhir untuk menemukannya. Jika tabel memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani I/O disk. Integrasi keislaman. Integritas data dan catatan amal. Dalam arsitektur pelanggan lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran truth. Hal ini mengingatkan kita bahwa konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid, sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Pelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah, kesadaran diawasi. Jika kita tahu begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan. Simpulan, jaga gawang data. Bab ini telah mengubah cara kita memandang penyimpanan data dari sekedar tempat menaruh file menjadi sebuah disiplin ilmu struktur dan integritas. Juga adalah developer manajemen data yang harus kamu kuasai. Yang pertama yaitu ideologi data dalam kurung SQL versus NoSQL.
kedua terdapat desain skema adalah fondasi. Yang ketiga yaitu janji suci asid. Keempat yaitu RM, teman yang tricky. Yang kelima ada kecepatan bukan kebetulan. Baiklah, sampai di sini saja pembuatan tugas videonya tentang membaca buku pemrograman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.